kitab Ijma karya Imam Ibnu Munzir. Beberapa kasus yang diijmai oleh sahabat, diijmai oleh ulama. Perlunya kita itu tahu hukum yang kita kaji ini masalah ijma atau tidak, agar kita tidak menyalahi ijma. Kalau ijma ulama itu gak boleh diijtihadi. Gak sholat itu meskipun dalilnya akimu sholat itu dalilnya apa, akimu itu ana sholife apa ora, gak boleh diijmai, gak boleh diijtihadi lagi karena wis dadi ijma. Jadi perlunya seorang mujtahid kita mengetahui ini ranah sudah menjadi kesepakatan ulama, ini masih perkhilafan ulama. Mujtahid itu nanti ranahnya di sini, di perkhilafan ulama. Gak boleh orang mujtahid, orang yang mau mengkaji ilmu agama, terus yang dikaji adalah masalah ijma untuk dikaji lagi, gak boleh. Jadi ijma itu ijma boleh dikaji tapi tidak untuk dirubah. Jadi ijma itu umpamanya ijma A nggak boleh dikaji dan iso jadi B, nggak boleh. Kita itu mempelajari ijma agar kita itu tidak menyalahi apa yang sudah disepakati oleh para ulama. Karena ijma itu, jadi ijma ulama itu bisa menjadi hujjah karena ijma ulama umat Kanjeng Nabi itu terjaga dari salah. Kalau ada kasus terus para ulama satu kurun. Contoh ya, kurun sekarang itu abad tahun berapa? 2024. Contoh ya. Di tahun 2024 ada kasus. Terus dihukumi. Semua ulama tahu dan sepakat. Oh iya, hukumnya A. Maka di tahun 2025 tidak boleh ada yang mengkaji masalah yang sudah terjadi di tahun 2004 dan menghukuminya beda, tidak boleh. Ya, kayak sholat 5 waktu itu sudah diijmai oleh ulama, sholat 5 waktu itu wajib. Tidak boleh ada ulama sekarang terus ijtihad bahwa sholat 5 waktu itu gak wajib, sunah itu walau sholife. Akimu sholat itu apa segon apa itu tidak harus wajib, bisa sunnah. Nah itu nanti nggak boleh karena apa? Sudah terjadi ijma sebelumnya. Jadi seorang mujtahid harus mengetahui ranah ijma, kesepakatan para ulama di satu masa, di satu era, dan ranah perkhilafan. Yang ranah perkhilafan ini yang nanti kita boleh mengkaji. Ya, biasanya nanti ranah perkhilafan ini yang akhirnya dikaji oleh para ulama, kadang akhirnya ditarjeo secara dalil kuat ini. Contoh yang ditarjeh ya. Contoh masalah sholat maghrib itu. Waktu sholat maghrib itu dulu Imam Syafi'i ketika qaul qadim dan ketika masih di Baghdad, Imam Syafi'i itu memiliki pendapat bahwa waktunya sholat maghrib itu mulai terbenamnya matahari sampai terbitnya matahari sampai terbitnya
Mego abang. Tak waktu mati apa? Terbitnya mego merah. Orang kok isak saya gampang ya. Tak waktu maghrib kapan? Nah ada isak pak. Nah untuk adzan itu, nah kita pikirkan kronologi sampai munculnya mego. Itu di Baghdad. Tapi ketika beliau pindah ke Mesir, ada namanya Qaul Jadid. Qaul Jadid Imam Syafi'i mengatakan bahwa sholat maghrib itu waktunya cuma sebentar. Waktu cukup untuk bersuci, waktu cukup untuk persiapan mau, ya. Terus untuk wudu, ya wudu bersuci dan untuk aurat. Terus untuk sholat 3 rakaat maghrib dan tambah 2 rakaat ba'diyah. Sudah itu berarti sudah selesai. Terus diubah iya. Akhirnya para ulama karena ini ranahnya ranah perkhilafan dikaji, termasuknya Imam Nawawi mengkaji. Ujajannya saya kuat dari ini. Akhirnya dikaji oleh Imam Nawawi. Dikaji sama Imam Nawawi. Ternyata waktu maghrib itu seperti yang kita pakai sekarang. Ada lagi masalah perkhilafan lagi. Masalah rukuk dan masalah i'tidal dan julus bainas sajdatain. Kalau dipikir kebanyakan kita pikir mengatakan bahwa julus bainas sajdatain dan i'tidal itu rukun qasir. Kowe nek kesuwen kowe i'tidal kok waktunya durasinya itu lebih dari kadar membaca Fatihah itu batal. Sesuai dengan i'tidal cara ini. Tapi dikaji lagi secara dalil. Lain kita hadis ada kajian, termasuk Imam Nawawi juga mengkaji di syarah hadis Sahih Muslim mengatakan bahwa yang cocok adalah rukun tauhid. Ini karena apa kok sampai beda? Karena memang ranahnya ranah perkhilafan. Jadi ranah yang boleh dikaji oleh para mujtahid, ya, yang boleh kalian kaji untuk boleh beda dengan yang sebelumnya adalah permasalahan yang memang dari dulu adalah perkhilafan. Tapi kalau dari dulu sudah ada kesepakatan, ada konsensus dari ulama, maka kalian tidak boleh para mujtahid ya, monosik mujtahid, maka para mujtahid tidak boleh beristiad yang akhirnya berbeda dengan konsensus atau ijma yang telah terjadi sebelumnya. Lah ijma itu kalau di lubul usul sekali terjadi ya sudah wis. Meskipun nomor khilafah tapi pokoknya sudah terjadi ini kok wis. Dimau likaya statia supaya yento mampu sapa mustahid. Likaya statia supaya yento mampu sapa mustahid al-muwazanata ing mempertimbangkan al-muwazanata ing nimbang-nimbang baina sahih dalam antarane kang bener wa ghairihi lan yana sahih wal qaribi lan antarane kang parek ini dimaknani parek itu parek benere, parek cocoke, ya parek pemahamane minal Qur'an saking Al-Qur'an. Jadi dari sisi nilai kajiannya kebenarannya itu lebih mendekati benar itu qarib wasunnati lan hadis wal ba'i bilan ada kebenarannya aguma sange Quran lan hadis.
Wafil haqiqah. Wafil haqiqah lan iku dalam sejatinya. Wafil haqiqah lan iku dalam sejatinya. Pada dasarnya anna dirasata walil fuqaha. Utawi saat temene melajari piro-piro pendapate ahli fikih. Tapi saat mulai melajari piro-piro pendapat ahli fikih minas sahabati saking para sahabat, minas sahabati saking para sahabat, wa tabi'ina lan para tabi'in, wong sing anut sahabat, wa ghairihim. Tapi pengen iso ilmu fikih anak wasiat karo fuqaha usab'ah minat tabi'in. Fuqaha usab'ah minat tabi'in, orang minat sahabat wakil kan minat tabi'in. Ono pintu fuqaha usab'ah ahli fikih dari tabi'in ono pintu luas apa Fatihah yang dapat ngaji loh. Bertakre, berbantu kore, pas belajar Fatihah ila hadrati fuqaha is-sab'ah minat tabi'in wa ghairihim laliyane sahabat wa tabi'in, wa ghairihim laliyane sahabat wa tabi'in mimman nyatane saking wong karena kang tinemu sapa man, karena kang tinemu sapa man buka mana nih ber mana ber malah ber karena kang tinemu sapa man badau ing dalem sakwise sahabat lan tabi'in. Terus dipanen tarbe. Ora. Apalan? Nek karo tako. Wal muwazanata lan nimbang-nimbang wal muwazanata lan nimbang-nimbang baina ing dalem antarané aqwal min haitsu dalilu saking sekarene utawi dalil wal munziulan nate dalil sing menetapkan wal munziulan lan wong sing nentang. Jadi pertimbangan antara dalil yang menetapkan dan dalil yang tidak menetapkan hukum. Sing nentang istilah munzi itu. Waladhi ya kaum waladhi kaum dirosah kaum ya kaum dirosah alladhi kuberkono ya kaum dirosah alladhi kuberkono yurabbi kan
enaknya Yurabi itu ini Yurabi itu maknanya didik, maksudnya bukan didik, tapi cara bahasanya itu merangsang, biar malahkan atau memicu, ya. Yurabi kan didik ya, maknanya tapi maksudnya didik itu merangsang ya, merangsang, memicu. Yurabi kan didik apalagi malakatan nakdi kemampuan mengkritik. Malakatan nakdi kemampuan mengkritik wan takdiri lan kira-kira no wal fahsi. Takdir itu orang kira-kira no ukuran botennya. Jadi mengkritik, takdir itu ini loh, kayak kekuatan dalilnya seperti apa itu mentakdir. Orang kok kira-kira ini berapa meter enggak. Takdir itu minhai sukuatin dalil, di nopo ngira-ngira dari sisi kekuatan dalil. Wal fasilan niti wal fasilan niti itu meneliti ya. Jadi kalau kalian itu sering membaca perbedaan pendapat ulama beserta disajikan dengan pendapat dengan dalilnya, saling mengkritiknya, kalian akan terlatih untuk ketika ada masalah, ada keputusan masalah, kalian kok gak cocok, itu akan belajar untuk mengkritik. Jadi gak dapat pas itu kan. Jadi akhirnya kalian menjadi orang yang aktif. Makanya pertama itu kalau mau jadi orang yang bisa pintar ngomong, mengkritik, mengkaji, itu harus banyak masukan. Kalau kalian itu tidak banyak baca, kalian tidak akan mungkin untuk bisa banyak berbicara dalam mengkritik, mengkaji, nggak mungkin. Omongin yo, so rame-rame ini ngomong-ngomong kok ya. Karena apa, nggak ada ngomongnya nggak berbobot, nggak berdasar, nggak berdasarkan, nggak berdasar. Tapi kalau ngomong itu didasarkan dengan apa yang dia telah, apa yang dia baca, hasil dia baca, itu nanti kritikannya, penelitiannya termutu. Hanya tak cerita, saya itu masuk di Pondok Saran tahun 2011. Slide ya, 2010 ya. Lagi berbeda lagi. Umur lagi berapa? 2011. Awal kan dong? 2010. Belum masuk lagi 14 tahun. Tapi berapa? 2006. Kayak berapa tahun? Saya masuk tahun 2011 akhir karena 2010-2011 saya masih sekolah di Misbahulu, ya sekitar mungkin bulan Oktober, bulan Syawal itulah, awal April besar. Setelah berburu besar itu saya melihat musyawarah kisaran itu keren.
Karena saya melihat ini, satu orang itu punya kecenderungan membaca kitab yang berbeda. Yang lain itu kan salah. Contoh mau membahas hukumnya air mustakmal. Ada mustakmal. Apa air mustakmal? Air mustakmal. Apa? Gunakan apa? Air yang sudah digunakan untuk bersuci yang fardu. Mana yang fardu itu yang harus dilakukan itu. Ya. Meskipun contoh wudune sholat sunnah tetap wudune wajib. Contoh mau kaji masalah air mustakmal. Itu kajiannya itu meskipun kayak sederhana, pertanyaan itu kayak pertanyaan sederhana, tapi itu menjadi menarik karena dibahas dari banyak sudut pandang. Contoh, si fulan ini kecenderungan membaca kitab Baiquni yang sana, tapi yang sana itu semuanya kalau Baiquni itu wajib semua. Kalau bisa sekarang itu enggak kata mutlaah Baiquni itu dulu aib, bukan kata mutlaah Baiquni aib gitu. Karena sudah kelas 5. Kalau sekarang ya banyak saja kata. Terus kakek nopo kegiatan mobil bobo. Satu setelah baca ngomong Baiquni, ada yang cenderung membaca fatwa. Nanti si fulan yang lain sana lebih cenderung membaca ya, sana nanti baca Hasyatul Jamal, sana Hasyatul Bujairuni al-Khatib al-Minat. Jadi musyawarah itu hidup bukan hanya karena pemikiran mereka sendiri, tapi dia itu kayak mewakili atau mengungkapkan apa yang telah dia baca. Karena kita pikir betul-betul jelas sudut pandang para ulama, meskipun ada kesamaan, ada sisi berbeda. Itu yang menjadikan seru. Apalagi kalau memang dari satu ulama dengan ulama yang lain beda, wah tambah seru. Yang ulama sini ya, si fulan mengungkapkan pendapatnya nggak boleh dengan hujahnya di kitabnya yang dibaca. Ternyata di kitab yang lain beliau ya sengarang kitab memperbolehkan, akhirnya diangkat. Akhirnya dia gitu. Jadi akhirnya cuma pertama kita itu hanya akan menyampaikan perbedaan mereka, bukan perbedaan kita. Kita nggak akan bisa mengkritik pertama. Enggak boleh menurut imam ini. Alasannya ini. Terus yang sana, itu boleh karena alasannya. Terus ada tanggapannya, biasa ada tanggapannya. Fa'in gila. Orang sekali ini. Itu ada. Jadi kita itu dilatih untuk menjadi tajam berpikir. Itu karena memang kita itu didono perdebatan antar ulama. Yang perdebatan itu memang benar-benar ilmiah. Jadi makanya seru. Saya itu lihat perdebatan seru. Saya itu juga senang diskusi. Ya, debat tapi dalam arti debat ilmiah. Saya itu kalah pun puas. Saya itu debat musyawarah. Pendapat saya itu kalah, saya itu pun puas. Kalau memang ilmiah. Meskipun pendapat saya nggak dipakai, tapi karena debatnya ilmiah, saya puas. Saya senang. Tapi kalau debatnya itu debat musik, antok, itu menang pun gak marah, karena menangnya bukan karena menang ilmiah, menang ngomong, jadi gak marah.
Jadi kalau ilmiah itu kalah marem, tapi nek debatnya Allah, debat usir, menang gak marem. Mulai kita dengan adanya perkhilafan yang disajikan, akhirnya kita itu bisa terlatih malakan di kemampuan mengkritik, mengkaji itu akan. Nah, Europe itu aslinya mana nih Europe ini sebagai uniti, tapi nek tanaman Europe mana itu perawatnya bed. Baik, al-qamisu ma'rifatul qiyasi. Sing nomor 5, ma'rifatul qiyasi iku ngawruhi qiyas. Ya, ini Quran, hadis, ijma, ya. Satu yang pertama tetap ini adalah ngerti lughat Arab. Bima'rifatil usuli, oleh cara kita untuk mengetahui qiyas dengan apa? Bima'rifatil usuli kelawan ngaweruhi piro-piro asal. Pakai saleh ya. Jadi usul itu, jadi di kias itu keluar usul fikih ya. Setengah berapa? Maksudnya itu tekan apa dulu? Kata Warabah. Kita baca mana? Kata ada pembahasan kias, usul sama furud. Ada makes, alay. Ya, gitu ini bobo yang kita nanti supaya harus tahu, karena makes alay atau asal itu adalah yang akan kita buat acuan. Jadi kadang itu gak roh dalil, tapi roh acuan. Kita masalah iki podo karo masalah iki. Lalu kudu sing kudu ngertanya itu hukumnya jelas. Asal itu punya hukum yang jelas. Karena asal itu pasti punya dasar. Meskipun kalian nggak tahu dasarnya nggak apa-apa. Yang penting kalian itu ngerti masalah itu dengan hukum dan memang itu hukumnya. Meskipun kalian nggak ngerti dalilnya. Itu nanti kalian boleh mengkiaskan begitu. Contoh ya di bab kias itu kan ada kias awali. Nek Al-Qur'ane wala takul launa fi. Mulai mana tuku lombok atau wala bantu kono lombok bantu kono lombok seprapat alah mak malah aku sudah perintah. Jadi termasuk ufek haram. Wala kakulauman. Iyalah perintah wong tua. Nah ini kalau hak dari dewala kakulauman ufek. Sehingga oleh kan iyalah. Itu termasuk ufek. Orang iyalah. Kita masuk. Iya, gue ya tahu, kamu tahu. Nanti masalah ini. Nanti, alhamdulillah nanti orang sering. Nanti kan jarang bisa begitu. Mulai alhamdulillah nanti orang sering. Cuman wala takulahu ma'ufin jelas ono orang oleh menibus nek wong tua termasuk kecap. Nah, itu yang nanti menjadi dasar atau apa sini untuk dasar lah ya, dasar untuk pengkiasan. Terus ada orang ngeprok wong tuane ngeprok. Terus kondo orang oleh ngeprok wong tua itu.
Kau ditakoni dalile iki. Kowe gak ngerti dalil Al-Qur'an. Lah kowe tau krungu nek muni hus wae gak oleh. Wong huse, kowe ketika ana wong ngepro, ana wong ngepro tuan. Ibrahim ya. Nah ya. Nah. Wong muni ahlam wong tuane Ibrahim gak tau apa. Wong ngaji dan ngaji berapa ngaji lah. Gak boleh itu. Malah takut lama. Utawa jalur duit, duit malah kepro. Malah kepro bilang kamu. Mana jalurnya yang Quran kok. Wala tadribu lahuma, kaono wala tadrib lahuma. Aja kepro kowe karo wong tuwa. Kaono ayate. Nah, itu kaono ayate memang wala tadrib itu. Aja mukul. Sing ana wala takul, aja ngucap. Akhirnya wong nek nang ini. Yo gak ono ayate gak ono wala tadrib gak ono. Tapi wong muni hus wae gak oleh apa maneh. Bro, lha iki kias. Jadi mengkiaskan nek ngepro nek Quran gak ono, tapi sampe ngono wong muni hus wae gak oleh apa maneh. Wae sing iki kias. Bentuk hukume ngepro mau sing gak oleh kowe kudu ngerti sing jenenge asal. Rupane ora oleh muni hus. Dene Al-Qur'an iki jenenge asal. Bina nususi saking pira-pira nas. Utawa berarti ini dalil ya. Bina nususi saking pira-pira nas dalil. Wal ilali boleh bayar dari asal. Asal itu karena asal itu satu. Asal itu pasti punya dalil. Makanya saya mengenai usul itu tadi asal. Asal itu ada tendensinya. Bukan hadis. Asal. Kayak mau muni hus gak oleh. Dasarnya apa? Malah takul. Itu namanya sing usul, sing hukum hus itu jenis asal. Nusus nase wala takul launa. Dalile wal ilali lan pira-pira alasan hukum. Lho kenapa gak oleh nurus? Karena menyakiti. Mulane segala bentuk hal yang menyakiti orang tua itu hukumnya haram. Gak oleh. Allati qomat kang jumeneng apa ilal. Allati qomat kang jumeneng apa ilal alaiha ing atase usul. Alaiha ing atase usul. Wal ilmi lan kaweruhi bikawani lil qiyasi. Kelawan aturan-aturan kias. Konon itu aturan. Cara kerja kiasnya itu gimana? Orang di padano. Ini tidak podo apa nih? Caranya pilih madano. Jadi kawan kias itu cara untuk mengkiaskan. Wadwa bidialan dobit kias. Wadawa bidialan dobit kias. Maksudnya dobit kias itu dobit itu bisa dikatakan apa sih ini definisi. Ya, dobit itu kadang bisa dimaknai definisi. Tapi dobit itu lebih ke spesifik, lebih umum, bukan hanya tentang definisi. Dewa bis itu contoh kayak asal tadi. Asal itu dobitnya asal itu gimana?
asal itu harus punya dasar ini, punya ini, itu namanya dua bait. Allatiya wa ma'rifatil manajisi lan ngawuri pira-pira metode. Wa ma'rifatil manajisi lan ngawuri pira-pira metode cara minas salafi sangking ulama salaf as-sholihin kang saleh fi ta'rifil ilal fi ta'rifi ilalil ahkam. Banyak ya. Fi ta'rifi ilalil ahkam ing dalem ngawruhi pira-pira alasan hukum. Wa ma'rifati. Fi ta'rifi ilalil ahkam ing dalem ngawruhi pira-pira alasan hukum. Wal awsafi lan pira-pira sifat. Wal awsafi lan pira-pira sifat. Allati kan utawi ilalul ahkam wal awsaf. Allati kan utawi ilalul ahkam wal awsaf. Asasun iku dasar dibinail ahkami maring bangun pira-pira Assalamualaikum warahmatullahi dibinail ahkami maring wabarakatuh. bangun pira-pira Sedaya masyarakat hukum Wonokerto. Qala Syafi'i mengenai sambatan dan berpakir makom Wonokerto. wa qala lan gawe RT 6 Asy-Syafi'i sinten Imam Syafi'i RT 1 wa qala lan gawe Asy-Syafi'i sapa Imam Syafi'i RT ribut Bapak Mustajab. Orang Sulimalin ejeng-ejeng giliran sambatan wonten ing menika damel pakir wonten ing makom Dukuh Wonokerto ejeng inggih menika RW 6 RT 1 RT 1 RT ribut Bapak Mustajab. Annal istiadah sanad istihad al ilmu iku ngawruhi al ilmu iku ngawruhi biau bias biau bias lawan pira-pira wan syair bias biau bias lawan pira-pira wan syair bias wa tara'ihilan cara-carane kias wa tara'ihilan cara-carane kias Nek dewe Imam Syafi'i istilah itu adalah macam-macam kias. Aujul kias itu bentuk-bentuk kias. Ini kiasnya kias awami, kias usawi atau kias adillah. Dan ini jenis kias opo. Terus cara ini yang dinamakan istilah. Balqaror balik
netepake Bapak RT bal kororo balik netepake asyafi'i saking masyarakat asyafi'i sapa Imam Syafi'i bendera dua annal istiada ingkang sampun inggih punika annal istiada arep masyarakat disuwun semerake inggih punika bendera dua ing satemene istiad buat iasu ya iku nyiasake masalah al-qiyasu iku nyiasake masalah menika nemtorake kas kaki pembangunan Pasir Wonokerto inggih menika letoripun wonten ing bendera dua inggih menika Bapak Darto. Makaten atur-atur mugi-mugi masyarakat beres bantu perjalanan dapur pager Makor Wonokerto mugi-mugi menika pinare masyarakat amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi jadi gua kenal sini dasar hukum terakhir cara Ahlussunnah wal Jamaah yaitu qiyas. Qiyas itu ya meskipun khilaf, ono sing gak setuju, ono sing setuju qiyas. Tapi dia apa qiyas itu adalah ya banyaklah menyelesaikan hukum. Kalau bahasa kita bukan qiyas tapi ilhaqul masail binadhiriha. Tandil masail, bukan mengkiaskan masalah. Karena kalau bahasa kita itu sampai ke ilat, tanqil, bermana, betoe, kangelan, itu ranahnya ranah mustahil. Kita semoga anggota yang sing dari sekirim, ya mungkin itu mendekati benar. Nah, semoga. Nah itu nanti qiyas itu ada beberapa cara, ada beberapa metode. Itu yang harus diketahui oleh seorang mustahil. Meskipun sebagian ulama jadi gak senang qiyas, karena qiyas itu orang yang pertama mengkiaskan adalah iblis. Yang pakai qiyas akal itu iblis. Nah itu metode qiyas. Ia memakai akal, yang mendahulukan akal, mengesampingkan dalil. Akal itulah yang koyo iblis. Nek pengkiasan berdasarkan dalil itu kakek iblis, karena iblis itu pengkiasan sehingga ganggu dasar. Asadis ma'rifatu aqasidil ahkam. Ma'rifatu maqasidil akami wallahu a'lam bishawab wa al-fatihah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.